Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Okay, this time I'm gonna give you tips or 8 tips to be awesome. Wow. 8 tips to be awesome in public speaking. Ya. Ini mungkin seringkali jadi pertanyaan ya buat teman-teman yang mungkin baru memulai atau awal melakukan public speaking ya atau menyampaikan suatu tema, masalah, edukasi atau apapun itu materi di depan orang banyak ya. Ya, I give this 8 tips ya. Saya berikan tips ini ya of course because I have practiced doing it myself ya. Saya sudah mempraktekannya sendiri gitu loh ya. And it really work for me ya. It really work ya. Benar-benar bisa membantu itu ya. Kita mulai langsung ya. Tips pertama untuk bisa menjadi luar biasa dalam public speaking ya. Diperhatikan dengan baik. Semua bisa kok ya. Yang pertama of course, divide the main entrance on the main point for you to be done ya. Yang pertama of course, prepare and organize your material ya. Of course itu ya. Prepare and organize your material ya. Persiapkan dan disusun dengan baik materinya. Wise person will say, plan what you do and do what you plan. Ya, pastilah perencanaan itu bagian dari hasil kerja yang kita harapkan. Ya, pasti perencanaan itu harus bagus ya. Jadi yang pertama, siapkan, rencanakan dan organize. Ya, pasti susun materinya sebaik mungkin sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan. Itu ya. Tapi tetap yang namanya prepare and organize your own material itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bukan apa-apa tanpa didukung dengan tips selain di bawahnya ya. Kalau tidak didukung dengan komponen-komponen tips yang ada di bawahnya itu ya. Yang kedua, setelah teman-teman ya, adik-adikku semua ya, saudara-saudara sekalian mempersiapkan dan mengorganisir materi, yang kedua pasti ya, know your audience ya. Pahami, ketahui siapa audiens Anda. Ini sangat penting ya. Artinya jangan sampai salah masuk ya. Pasti, contoh yang simpel aja. Audiens yang beda untuk materi yang sama akan butuh treatment yang beda, perlakuannya pasti treatmentnya beda nggih. Ya, poin masuknya beda, bahasa yang digunakan beda, pernak-perniknya, contoh kasusnya dan misalkan nanti ke bawah juga ada caranya ngajak bercanda dan lain-lain, pernak-pernik yang menarik itu juga akan beda. Jadi pahami, kenali siapa audiens Anda. Tutup. Yang kedua, yang ketiga. Nah ini, calm down and manage your nervousness ya. Calm down and manage your nervousness ya. Tenangkan rasa gugup Anda. Ya. It is so natural ya. Totally understandable ya. To be nervous in front of public is totally understandable ya. Nervous di depan orang banyak itu sangat bisa dipahami ya. Itu sorry, runny nose ya. Nervous ya, to be nervous in front of public itu ya something totally understandable ya. Sangat bisa dipahami. Tapi bagaimana Anda mengelola dan mengatur itu tuh. Orang akan punya cara sendiri. Temukan cara Anda gimana. Contoh, teman saya ada yang suka bawa kayak bola karet itu ya. Yang elastis itu dia akan menekan itu ketika dia nervous dan dia bisa tenang. Contoh. Kalau saya biasanya gini, to be arrogant for yourself ya, to be arrogant ya. Sombong untuk diri sendiri itu nggak apa-apa. Ibaratnya aku yang paling menguasai materi ini, yang lain nggak tahu. Udah tanamkan itu. Sekali Anda berpikir, duh audiensnya pinter-pinter nih. Nggak bisa aku ini. Nggak mungkin ini aku ini. Di atasku semua. Habis Anda, matiku tuh di depan public speaking. Pastikan sombong aja meskipun memang ada orang yang di situ yang mungkin lebih tahu ya. Buang itu perasaan itu. Bismillah, aku bisa, I could do it, I can do it ya.
I'm the one who master this topic. Aku yang paling menguasai topik ini, yang lain nggak tahu. Gitu ya. Sorry ya. Sombong untuk diri sendiri nggak apa-apa, asal tidak bersinggungan sama orang lain ya. Ini konteksnya dalam untuk public speaking loh ya. Bismillah, aku yang pintar, semua bodoh yang lain. Maksudnya belum tahu materinya. Tutup ya yang ketiga. And then tips number 4 to be awesome in public speaking. Speak slowly and clearly. Kadang-kadang gitu ya. Speaking very fast and with unclear intonation itu normally ya. For the first time to be public speaker ya. Jadi kecepatan ngomong, kemudian intonasi nggak jelas, itu biasa ya teman-teman yang baru ya. Tapi makanya dilatih ya. Tapi latihan itu cuma panduan, tetap butuh ya improve-nya yang baik juga ya. Nanti semua akan bisa berkembang dengan alami kok. Ya. Jadi itu, bicaralah dengan pelan ya dan jelas. Ingat, jelas dan pelan yang jelas. Nggak usah terburu-buru. Kan Anda nggak dikejar. That is your stage. Yeah, suppose that is your stage, a very big stage, and the stage is yours. So explore it well, by the best way you can. Itu ya. I'm sorry, I'm having running nose ya. Sorry. Jadi gitu ya. Speak slowly and clearly. Pastikan tidak terlalu tergesa-gesa, ya. Take your time, nikmati, dan yang jelas intonasinya. Ya. You can do these 8 tips both of in English or Indonesian public speaking. Sama aja, ini bisa dipraktekkan untuk public speaking bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kok ya. Wong saya juga menjelaskannya juga bilingual kan. Jadi semua pasti bisa. And then 1 2 3 4 5 number 5. Tips number 5 ya. Make eye contact and body language or gesture. Pastikan ada sertakan itu, terutama ada gesturnya ya. Ya pastinya orang kalau cuma kayak patung public speaking sama ada gesturnya pasti lebih menarik ya. Artinya gesturnya yang bermakna gitu loh. Ketika harus menunjuk, bikin gaya melambai atau setengah lingkaran atau apa itu sesuai dengan materi yang Anda sampaikan. Itu pasti menarik. Secara nggak sadar, gestur Anda itu membantu menjelaskan materi Anda gitu loh teman-teman ya. Gitu ya. And eye contact, ini penting sekali. Bagi eye contact yang adil dengan peserta yang lain. Jangan cuma eye contact-nya cuma satu orang tok yang di depan, cantik, seksi itu. Jangan eye contact-nya ke dia tok ya. Dibagi rata eye contact-nya ya. Just please do that. And then tips number 6 itu ya. Connect with your personal story or other people's experience ya. Saya selalu melakukan dua-duanya. Jadi berkaitan dengan tema yang Anda bawakan, itu berikan cerita atau contoh keberhasilannya. Baik itu story nyata Anda sendiri atau saya biasanya dua-duanya. Diambil dari cerita orang. Misalkan tips untuk Anda bicara mengenai berhasil dalam usaha atau belajar bahasa Inggris kalau saya. Yaitu berikan pengalaman diri Anda atau orang lain gitu loh sertakan. Itu akan lebih atraktif ya. Mereka akan semakin tertarik dan larut dalam public speaking Anda. Gitu nggih? Iya, lakukan itu. Yang keempat, ya ini ya tidak semua bisa tapi sebaiknya put sense of humor ya during your speech ya. Put sense of humor ya. Ya berikan sedikit ada selingan kelucuan lah ya. Pasti yang lucu itu akan lebih diminati ya, lebih fresh ya untuk public speaking atau public speaking untuk audiensnya itu fokus ke Anda. Saya punya pedoman itu. Ketika ada selingan bercanda, ketika sesekali bercanda, mulai turun antusiasme audiens, itu Anda selingi bercanda, dia akan fokus lagi ke kita. Setelah itu dibom, masuk materi lagi akan mudah dan mengena, mereka nggak akan lupa. Itu loh ya, makna sense of humor itu di situ. Membangkitkan fokus orang lagi gitu loh. Ketika Anda bisa merasakan kalau audiens itu mulai jenuh ngobrol sendiri dan mulai nggak fokus, berikan selingan itu. Dia kembali fokus, fresh ketawa, bom lagi. Gitu nggih, gampang.
Yang terakhir, make a last impression with the conclusion, ya, and recommendation, ya. Jadi berikan kesan terakhir dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ditekankan yang menarik dan rekomendasi sarannya. Itu yang paling penting. Ini poin penutup yang paling penting ya. Berikan kesan terakhir dengan kesimpulan yang mantap. Ya. Jadi teman-teman kalau ingin berhasil belajar bahasa Inggris, contoh. Jadi teman-teman kalau ingin berhasil jadi pengusaha gorengan, misalkan tentang entrepreneurship, tentang gorengan, yaitu teman-teman harus gini. Dan saran rekomendasinya ada ini yang harus Anda lakukan. Jadi akan sangat membekas sekali. Saya kira itu ya, cukup jelas sekali. Baik Anda jadi public speaker in Indonesian language or English ya, bisa diperhatikan semua. Salam manfaat, subscribe, follow lo ya my content and channel, and I will see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.